Halo halo men, gimana kabarnya hari ini? Sehat terus ya? Kali ini kita akan bahas kelanjutan dari episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya diceritakan, Tan Sanjang dan Aosu sedang melawan Raja Alam Baka. Dan Shao Wuqing diberitahu boneka penuntun kalau formasi batunya terbalik. Terima kasih ya kalian sudah menonton di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke kawan, kita mulai cerita di chapter ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan kalau Wuqing terkejut karena formasi batunya ternyata terbalik. Dan dia menyadari cara kerja sihir di alam baka seperti pantulan air. Dia pun berterima kasih kepada penuntun itu. Penuntun itu pun berkata kepada Wuqing kalau jangan sampai Raja Alam Baka tahu dia bersembunyi di sana. Wuqing pun memperkenalkan diri karena menurutnya dia memahami formasi sihir yang mendalam dan menanyakan nama penuntun itu. Sayangnya, penuntun itu pun tidak ingat siapa namanya dan sedang menunggu seseorang memberitahukan siapa nama aslinya. Tapi Wuqing tidak perlu khawatir dan memintanya menyelesaikan tugasnya saja. Wuqing pun langsung mengajak Xiaoyu untuk menyusun formasi batu itu seperti pantulan cermin. Setelah selesai, Wuqing langsung membaca mantranya. Dia arwah yang memiliki urusan yang belum selesai di dunia manusia, namun sudah terjebak di alam baka. Tan Sanjang, Aosu, Du Xiaoyu, dan terakhir Shao Wuqing. Dengan kekuatan kompas alam baka, bawalah kami ke dunia manusia. Lalu secara mengejutkan, kompas itu pun bersinar. Sedangkan di sisi Raja Alam Baka, dia sedang menghajar Aosu habis-habisan dengan senjatanya. Sehingga Aosu pun benar-benar terjatuh. Dan Raja Alam Baka pun mengakui kehebatan Aosu karena dia berbeda dengan naga-naga lainnya. Dan dia pun memutuskan untuk mengambil arwah Aosu untuk yang pertama dan dijadikan koleksinya yang langka. Namun sayangnya sebelum serangannya berhasil mengenai Aosu, Aosu pun menghilang dan Raja Alam Baka mencarinya dengan bingung. Ternyata Tan Sanjang dan semua nama yang disebut Wuqing tadi sudah menghilang dari alam baka. Raja Alam Baka yang mengetahui mereka kabur menggunakan kompasnya pun kesal. Boneka penuntun yang mengetahui kekesalan itu mencoba menghiburnya dengan memasang wajah lucu agar Raja Alam Baka tertawa. Tapi sayangnya itu percuma karena dia sedang marah dan dia melampiaskan kekesalannya dengan menyerang para boneka penuntunnya. Raja Alam Baka pun berkata mereka pasti akan kembali ke alam baka. Dan dia memastikan mereka akan membayar semuanya. Lalu terlihat Tan Sanjang dan Aosu sudah berada di kolam yang waktu pertama mereka jatuh. Dan mereka pun dengan cepat menepi. Sayangnya Aosu pingsan lagi dengan detak jantungnya yang stabil. Ternyata walau rasanya sudah sangat lama di alam baka, sebenarnya waktu belum lama berlalu. Dan hanya arwahnya lah yang diseret ke alam baka, sedangkan tubuhnya masih di air. Tan Sanjang pun juga mendapat jawaban cahaya biru yang dia lihat di awal, berasal dari tanaman di dasar jurang. Sekarang, Tan Sanjang sedang memikirkan cara naik ke permukaan bersama Aosu. Lalu dia memutuskan untuk memanjatnya dengan membawa Aosu. Tan Sanjang juga harus memanjat tanpa suara, agar terhindar dari monster buta penunggu jurang retakan bumi itu. Dan akhirnya, Tan Sanjang pun berhasil melalui itu semua sampai ke atas. Dan dia pun kelelahan karena membawa beban berat sampai atas. Di atas sana, Shao Wuqing sudah menunggu cukup lama, sampai dia kira gurunya dan Aosu celaka. Dan Tan Sanjang pun bilang, memanjat ke sana memang berat, tapi untungnya itu semua bisa dilaluinya. Dan Wuqing pun bilang kalau memanjat sambil membawa orang pasti emang sangat lelah dan berat. Wuqing pun juga menanyakan keadaan Aosu. Tan Sanjang pun bilang kalau Aosu masih hidup, tapi dia tidak bisa dibilang baik-baik saja kondisinya. Namun Tan Sanjang pun melihat keanehan. Ternyata Aosu bergerak. Dan Aosu pun berkata kalau dia memang sudah sadar dari tadi. Dia hanya malas bergerak aja. Kurang ajar Aosu ini. Tan Sanjang yang mendengar itu pun marah dan berkata kepada Aosu apa dia tidak punya harga diri karena dia pura-pura pingsan.
Aosu pun berkata dia sedang terluka dan cacat. Dan kalau Tan Sanzang masih mau marah dengannya, pukulin aja dia. Drama Aosu ini emang lucu. Tan Sanzang pun hanya bertanya apa dia tidak punya malu. Lalu Tan Sanzang pun bertanya lagi ke Wuqing, di mana Du Xiaoyu? Wuqing pun bilang, di saat ini Du Xiaoyu sedang berada di dalam tubuh Wuqing. Tan Sanzang pun berkata kalau memasukkan arwah ke dalam tubuh dalam waktu yang lama itu sangat berbahaya. Dan dia berjanji suatu hari nanti dia akan memastikan jiwanya mendapat kedamaian dengan aman di alam baka. Wuqing pun berterima kasih pada gurunya. Lalu Tan Sanzang bertanya di mana Baji, Bailong, dan Xiaoyu si Sutra berada. Dan Wuqing menjawab kalau perhitungannya benar, maka mereka sedang berada di kota kuno saat ini. Aosu pun nyeletuk, itu pun jika mereka belum mati. Konyol naga ini nih. Tan Sanzang pun berkata, walau mereka pernah melakukan perjalanan ini, tapi saat ini misinya berbeda. Dan jika Xiaoyu mengalami hal buruk, maka sama saja mereka gagal. Dia khawatir karena Baji tidak memiliki tanggung jawab, sedangkan Bailong masih belajar, dan oleh karena itu dia memutuskan untuk tidak beristirahat dan langsung melanjutkan perjalanannya dengan langkah yang cepat. Sedangkan di kota batu kuno terlihat Xiaoyu, Yihu, dan Bailong sedang berlari dengan cepat menghindari serangan gubernur kota batu. Gubernur itu pun berkata kalau mereka tidak bisa kabur darinya, dan akhirnya serangannya mengenai mereka. Gubernur itu pun menyerang ke arah Xiaoyu dan Bailong. Bailong pun dengan cepat mendorong Xiaoyu, sehingga menyebabkan dirinya terkena serangan telak, dan batu itu berhasil menindihnya. Gubernur itu pun mengatakan kalau dia sangat senang mendengar suara retakan lawannya. Gubernur itu pun mengatakan kalau dia sangat senang mendengar suara retakan tulang lawannya. Ais, mengerikan. Gubernur juga mengatakan kalau semuanya sudah terlambat untuk mengampuni mereka. Dan kematian arwah jahat tidak perlu dikasihani. Lalu dia dengan cepat menyerang ke arah Xiaoyu. Dan tiba-tiba, serangan itu pun berhasil dihentikan oleh Yihu. Yihu mengatakan kalau dia tidak boleh membunuhnya. Karena kalau Xiaoyu terbunuh, maka Yihu tidak akan bisa menjadi lebih baik dan terus kelaparan. Tobat. Gubernur itu pun tidak mau peduli dengan semua perkataan Yihu. Dan dia berkata kalau Yihu ingin mati duluan, dia akan membunuhnya. Yihu pun berkata kalau sebenarnya gubernur itu belum mengalahkan Bailong. Karena serangan yang dilakukan gubernur itu tidak akan membunuhnya. Yihu bercerita kalau dirinya pernah menyerang Bailong lebih keras daripada si gubernur. Namun Bailong berhasil bangkit lagi. Itu menyebabkan dia kesal dengan Bailong sampai saat ini. Dan benar saja, tiba-tiba Bailong bicara ke gubernur batu itu kalau dia kembali. Dia kembali dengan api ungu yang keluar dari tubuhnya. Dan gubernur itu pun kaget, karena seharusnya dia sudah mati. Dan Bailong berkata dia tidak akan mati, karena dia akan melindungi Xiaoyu. Yihu pun senang mendengar itu, dan mengajak Bailong untuk mengangkat batu itu bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, dan gubernur itu pun terlempar ke langit oleh mereka. Gubernur itu terlempar sangat jauh sampai mengenai tungku pembakaran sucinya. Tungku itu pun sedikit hancur, dan dia berhasil bangkit lagi. Anak buahnya pun memberitahukannya kalau mereka semua sudah kabur ke dalam hutan. Gubernur itu kesal, karena mereka semua sudah menghancurkan kerja kerasnya bertahun-tahun. Gubernur juga berjanji dia tidak akan melepaskan mereka. Dan chapter ini pun selesai. Oke kawan, gimana nih keseruan chapter ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan langsung lanjut ke video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa ya untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa.